saja. Kali ini kita akan belajar menggunakan event dan properti pada Visual Basic 6.0. Nah, langkah sebelum kita menuju ke project 1, diharapkan ini anak-anak harus mengerti dulu menu-menu yang ada di dalam Visual Basic, yang mana ada toolbar, menu bar, kemudian toolbox, kemudian ada halaman kerja, kemudian halaman pengisian kodenya atau codingnya, kemudian di sebelah kanan nomor 6 adalah bagian properti dan project, yang mana project ini adalah tempat atau letak file kita ada di mana. Kemudian yang bawah ini adalah property form, yang mana property form ini terdiri dari alfabetik dan kategori. Ini berguna untuk mempercantik user interface yang akan kita buat atau kita tampilkan. Bisa warna, bisa background warnanya, bisa teksnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenali dulu jenis-jenis komponen kontrol yang ada di dalam bagian toolbox. Nah, kali ini yang saya jelaskan hanya 3 komponen, yaitu label, text box, dan comment button. Ini kenapa tidak keseluruhan, ini bertahap dulu supaya nanti bisa dimengerti dan bisa dipahami ketika anak-anak nanti mencoba di rumah atau mempraktekkan di rumah, ini bisa mengikuti. Baik, ini ya untuk acuan dari pembuatan form 1 yang tadi sudah Bapak praktekkan. Ini untuk membantu di dalam pembuatan project 1, yang mana ada form 1, propertiesnya caption, startup positionnya, center screen, label 1, teks 1, label 2, comment 1, comment 2. Propertiesnya juga sudah ada semua. Alignmentnya menggunakan back color apa di sini, font size-nya berapa, captionnya oke. Captionnya yang satu lagi untuk comment 2-nya selesai. Bisa menggunakan tombol enter atau tombol keluar juga tidak apa-apa. Nah, user interface yang akan kita buat adalah seperti yang ada di layar kalian semuanya, dimana disitu ada label 1, label 2, kemudian text box 1, comment 1, dan comment 2. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Visual Basicnya. Nah, dimana ini sudah terbentuk yang namanya label 1, label 2, text box 1, comment 1, dan comment 2. Nah, untuk mengganti label 1 ini agar berganti nama, misalkan saya ingin membuat user interface sebuah nama lengkap, di mana ketika saya nanti akan memanggil atau menuliskan nama di dalam text box ini nanti bisa muncul di dalam label 2. Oke, untuk mengganti label 1 itu nanti caranya adalah kita masuk di bagian properties, alfabetik, kita masuk di caption. Nah, caption ini nanti kita ganti nama lengkap. Kemudian untuk text box-nya kita masuk di bagian kategoris. Ini ada teks, kita klik 2 kali saja nanti akan menuju langsung ke bagian kategoris teks. Nah, ini dihapus. Kenapa dihapus? Ini supaya nanti ketika kita run, ini nanti teksnya tidak muncul di dalamnya text box, artinya sudah siap untuk kita ketikkan nama yang mau kita buat. Nah, kemudian label 2-nya ini kita hapus saja seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti menjadi warna putih seperti ini. Kemudian ini karena masih ada background warna dasarnya belakangnya, kita masuk di kategoris. Nah, di bagian body style ini nanti kita ganti yang transparan. Kemudian kita tata
letaknya, kita perbesar hurufnya, kita masuk bagian font. Ini klik 2 kali saja, kita bold. Nah, nama lengkap otomatis. Ini juga bisa kita atur. Masuk di text box, nanti ketika kita ketikkan itu huruf yang muncul itu sesuai dengan yang ada di font ini ukurannya. Untuk defaultnya biasanya size-nya 8, kita bisa perbesar menjadi 12. Oke. Kemudian kita letakkan di tengah atau right center boleh. Untuk yang label 2 nya hasilnya, nah ini kita letakkan di tengah atau di center boleh, ini ya alignmentnya. Nah ini posisinya top, left, right. Ini kita taruh di center. Oke, dan jadi kemudian kita akan mengganti nama komennya. Komennya kita ganti, yang pertama kita kasih tombol enter, yang kedua kita kasih nama keluar atau boleh menggunakan exit. Oke, jika sudah kita buat komennya, kita coba jalankan. Nah, caranya menggunakan tombol ini, tombol start yang ada di toolbar, atau menggunakan tombol F5 sama saja. Nah, hasilnya tampak seperti di hadapan anak sekalian. Ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat nama panggilan, sehingga ketika kita enter nanti nama yang kita ketikkan ini bisa masuk di dalam ini. Nah, ini belum bisa muncul di sini karena kodenya belum ada. Kita belum memberikan kode. Kita stop dulu. Nah, untuk kodenya seperti apa? Nah, untuk kodenya nanti kita masuknya di bagian komen. Yang pertama kita klik di komen, enter, klik 2 kali. Nah, nanti akan masuk di sini private sub comment klik. Nah, ini biarkan klik saja karena sifatnya nanti adalah kita mengklik dengan mouse, maka di sini komennya harus diganti klik atau biasanya langsung menyesuaikan. Kita isikan karena nanti kita akan menampilkan di label 2. Ini tadi label 2 ya. Nah, maka rumusnya di sini label 2.caption, karena label menggunakan caption sama dengan, kemudian captionnya ini tadi memanggil siapa. Nah, caption ini nanti akan memanggil yang kita ketikkan di text box. Kita ketikkan text 1 karena tadi kita membuatnya text box 1 dot text, karena text box itu nanti pengikutnya adalah teks. Kita pilih teks. Nah, sudah, untuk ini sudah jalan, tinggal kita membuat kode di komen keluar. Kita klik 2 kali. Nah, untuk komen keluarnya langsung kita isikan N, atau boleh exit boleh, N juga boleh. Apakah ini sudah? Nah, jika ini nanti ketika kita run tidak ada error, ini nanti bisa langsung berjalan aplikasi yang kita buat. Kita coba ya. Kita klik menu start. Nah, kita ketikkan di sini Adara. Kita enter. Nah, sudah masuk ya. Adara, tinggal kita menyesuaikan nama yang akan kita munculkan di label 2, kita setting lagi. Klik stop dulu. Nah, ini kita setting dulu. Adara, kita masuk di bagian menu font. Nah, kita isikan 14 bold. Kita boleh menentukan font. Misalkan saya menggunakan font Bolly, MV Bolly. Oke, kita coba lagi, kita jalankan Adara, kita enter. Nah, sudah jadi ya, Adara. Apakah komen keluarnya berjalan? Kita coba, kita klik. Nah, sudah berjalan.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan label 1, textbox 1, label 2, komen 1, dan komen 2. Silakan anak-anak nanti bisa mencoba mempraktekkan di rumah, dan tugasnya nanti bisa dikirimkan lewat email Bapak, dan emailnya sudah masuk di Google Classroom. Demikian ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.